balik lagi ke channel kesayangan kita. Nah, hari ini lagi ramai banget diperbincangkan tentang demo-demo kemarin nih. Ada yang tahu nggak yang tentang Indonesia gelap itu? Nah, di sini kita membahas dari dua sudut pandang, yaitu ada dari pro dan kontra. Dari kontranya ada rekan saya. Rekan saya ini bernama Beth. Halo semuanya teman-teman. Jadi aku di sini mau ngebahas topik yang kemarin itu cukup trending ya. Karena kan kemarin sempat ada demo tuh hampir di seluruh Indonesia, yaitu mengangkat topik Indonesia gelap. Hashtag Indonesia gelap itu kan cukup naik banget ya belakang ini di medsos. Nah, untuk kelanjutannya kita akan saksikan di berikut ini. Oke Sobat DB News, sekarang kita akan bahas pembahasan yang pertama, yaitu tentang anggaran makan siang gratis, yang topiknya itu sedang ramai diperbincangkan gara-gara anggaran makan siang gratis ini lebih diprioritaskan daripada anggaran pendidikan. Nah, untuk kelanjutannya kita bisa langsung tanyakan kepada si Ber. Bagaimana Ber kelanjutannya tentang makan siang gratis itu, tanggapan kamu gimana dan itu gimana sih kronologinya? Oke, jadi kalau kita ngomongin soal program MBG atau makan bergizi gratis ya, ini kan adalah salah satu program unggulan Pak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Jadi dulu di waktu kampanye, Pak Prabowo ini sempat mengupayakan program MBG, makan bergizi gratis, yaitu satu untuk mencegah stunting dan yang kedua untuk pemenuhan gizi nasional, seperti itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ini kan kayak semacam tarik ulur gitu ya programnya. Dari dulu tuh anggarannya tuh kalau nggak salah 7.500 dan sekarang itu jadi Rp10.000 untuk per porsinya. Nah, tapi program makan bergizi gratis itu kayak semacam dua sisi mata uang gitu ya. Ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, memang program bergizi gratis ini kayak istilahnya memberikan gizi tambahan untuk anak-anak. Tapi ini yang menarik nih, yaitu di bagian negatifnya, yaitu satu, pemborosan anggaran. Kalau kita lihat dari Kementerian Keuangan ya, anggaran untuk makan bergizi gratis di awal tahun sampai pertengahan tahun itu 70 triliun rupiah. Itu pun baru sampai pertengahan tahun aja, belum sampai clear ke akhir tahunnya. Nah, sementara saat ini pemerintah itu bingung bagaimana sih cara kita untuk menambal anggaran MBG itu supaya cukup sampai akhir tahun dan juga cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia, seperti itu. Nah, Pak Prabowo sendiri ini kemarin kan sempat dengar ya, yaitu Inpres nomor 1 tentang efisiensi anggaran. Jadi aku sih menduganya bahwa efisiensi anggaran ini adalah untuk menambal sulam anggaran program MBG. MBG ini kan cukup boncos ya untuk anggaran. Jadi dalam memenuhi program MBG itu pemerintah kayak, yowis lah, aku kurang uang, akhirnya aku efisiensi aja, seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal impact ya atau dampak dari program makan bergizi gratis ini, kalau menurutku sih agak sedikit kurang ya. Kenapa? Karena kenapa kok pemerintah itu nggak fokus ke pendidikan atau sekolah seperti itu? Mengingat itu kan banyak sekali ya sekolah-sekolah di daerah terutama 3T, daerah 3T itu banyak sekolah yang nggak layak. Dari segi sarana prasarana juga kurang, lalu guru juga kurang. Kenapa kok pemerintah nggak membangun sekolah itu seperti itu? Kenapa kok mereka malah memilih program MBG yang tanda kutip impact-nya itu kurang nyata seperti itu? Harusnya kalau pemerintah itu mau istilahnya mencerdaskan rakyatnya, mencerdaskan anak-anak bangsa, harusnya ya pendidikan itu lebih utama. Karena kalau kita ngomongin pendidikan, itu kan sesuai ya dengan amanat Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi salah satu poin untuk mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa itu, yaitu dengan memeratakan pendidikan dan juga mengupgrade lah istilahnya fasilitas-fasilitas sekolahan di Indonesia, seperti itu. Namun di sisi lain, program makan bergizi gratis dari Prabowo ini ternyata ada dampak positifnya loh. Kalau misalnya dilihat-lihat jumlah makanan porsi yang disebarkan kepada anak-anak sekolah itu bisa menaikkan kondisi ekonomi untuk UMKM, karena dengan porsi yang sebanyak itu menggunakan UMKM, kondisi perekonomian untuk UMKM bisa meningkat. Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin soal dampak tadi ya, tadi kan sampaikan sama Hani, katanya itu akan meningkatkan UMKM. Nah, tapi faktanya kalau kita lihat ya dari data, itu banyak sekali ibu-ibu kantin penjual sekolah yang protes terhadap kebijakan MBG ini karena mereka itu nggak dilibatkan gitu loh. Jadi pemerintah
itu kan mereka kan menunjuk vendor ya, vendor untuk mengelola makanan itu. Jadi untuk makannya itu akan diserahkan oleh vendor. Sementara karena diserahkan oleh vendor tadi, ibu-ibu kantin kan dia nggak dapat penghasilan kan. Yang tadinya itu anak-anak kantin jajan ke dia karena ada MBG, jadi kayak nggak jajan. Justru program MBG ini adalah salah satu program yang istilahnya gimana ya, merugikan, ada kutip merugikan oleh ibu-ibu kantin seperti itu. Karena kalau kita lihat ya, banyak sekali ibu-ibu kantin yang kekurangan penghasilan, nggak ada penghasilannya gara-gara program MBG itu dilaksanakan. Kalau menurutku pribadi, daripada pemerintah itu menunjuk vendor, harusnya pemerintah itu kayak menunjuk semacam persatuan kantin ya di sekolah itu untuk memasak menu MBG. Jadi anak-anak dapat makanan, sementara ibu-ibu kantin juga tetap dapat penghasilan seperti itu. Nggak satu yang dikorbankan. Kalau gitu kan ya istilahnya kamu ngasih makan anak, tapi kamu nutup rezeki ibu kantin seperti itu loh. Jadi kayak nggak fair aja kebijakan ini dan banyak ruginya seperti itu sih. Tapi hal ini harus dipikirkan lagi Sobat DB News, karena vendor itu sudah memiliki standar bergizi yang 5 sehat 4 sempurna itu Sobat DB News. Soalnya kalau misalnya hanya kita serahkan langsung kepada ibu kantin, mereka akan pasti nge-press budget dan nanti jatuhnya keluarnya makanannya tidak memenuhi standar kebergizian itu. Nah, untuk ibu-ibu kantin sendiri, pemerintah sudah menyiapkan formulir pendaftaran untuk mereka yang ingin bergabung dalam pembuatan program makan siang gratis ini. Dan ini dibayar ya guys. Jadi kalian bisa, yang untuk ibu-ibu yang mau join dan merasa kalau misalnya kantinnya sepi atau sejak ada program makan siang gratis ini merasa dirugikan, mereka bisa kok ikut campur dan terlibat dalam program makan siang bergizi gratis yang diadakan oleh Prabowo Subianto ini. Oke, jadi itu adalah tadi ya pembahasan tentang MBG atau makan bergizi gratis. Nah, tapi kayaknya Indonesia Gelap ini nggak cuma bahas MBG ya, tapi banyak sekali program-program pemerintah yang memang itu harus dievaluasi dan juga ditentukan apakah akan di stop atau memang dilanjutkan. Nah, salah satu program pemerintah atau kebijakan pemerintah yang hangat atau tren saat ini yaitu tentang efisiensi anggaran. Jadi gimana tuh? Kan kemarin pemerintah ngeluarin ya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang menyebutkan bahwa pemerintah itu berencana memangkas anggaran untuk lembaga, yaitu sebesar kurang lebih 300 triliun ya untuk anggarannya, lalu sebesar 50 triliun kurang lebih untuk dana transfer ke daerah. Nah, tapi kebijakan pemotongan anggaran itu justru berdampak negatif ya, salah satunya yaitu tentang pengurangan karyawan honorer. Jadi gimana tuh kira-kira? Mengenai untuk PHK karyawan honorer, Ibu Sri Mulyani sudah menjawab dari masalah tersebut bahwa karyawan-karyawan tersebut tidak jadi atau dibatalkan untuk dipecat atau dirumahkan dan mereka sudah bisa kembali bekerja lagi saat ini. Nah, untuk yang lain itu kira-kira apa lagi, Ber? Dari dampak efisiensi anggaran ini? Nah, kalau menurutku pribadi ya, dampak efisiensi anggaran itu tuh sebenarnya bukan cuma masalah pemotongan anggaran di lembaga ataupun kementerian ya, tapi kayak menciptakan efek domino seperti itu. Sebagai contoh, ada beberapa kementerian ataupun lembaga negara yang itu tuh sangat bergantung sekali dengan anggaran atau kementerian. Kalau misalkan anggaran itu dipotong, maka ya mereka nggak bisa optimal. Contoh, itu adalah Kementerian PUPR ya, Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat, yang dimana kerjanya itu kayak semacam kayak menambal jalan, memperbaiki jembatan. Itu kan salah satu tugas fungsinya PUPR. Nah, tapi kalau kita lihat dari sumber bahwa PUPR itu adalah nomor 1 ya kalau nggak salah kementerian ataupun lembaga yang terkena dampak pemotongan anggaran itu paling gede. Nah, gimana tuh? Kan lucu ya, Kementerian PUPR yang tugasnya itu membangun dan juga mengelola, memaintenance semua infrastruktur umum di Indonesia, tapi anggarannya kena potong, kan mereka jadi nggak bisa kerja, jadi kan nggak optimal juga. Gimana tuh kira-kira? Itu kasus yang gimana sih? Soalnya aku nggak terlalu ngikutin. Nah, mungkin bisa dijelaskan sama Mas Ber. Oke, jadi gini nih konteksnya yang mungkin belum dapat ya. Jadi Kementerian PUPR itu adalah kementerian yang tugasnya itu kayak membuat jalan, menambal jembatan, kayak seperti itulah tugasnya. Nah, sementara untuk proyek-proyek itu kan pasti butuh uang kan. Nah, kalau misalkan anggarannya kena potong, kan otomatis mereka nggak bisa kerja. Gimana tuh mereka mau beli bahan baku untuk memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan? Kan anggarannya dipotong.
Nah, jadi kan kalau misalkan kementerian ini kena potong, otomatis mereka nggak bisa kerja. Kalau mereka nggak bisa kerja, otomatis mereka nggak bisa membuat jalan baru, ibaratnya seperti itu, atau melaksanakan maintenance jalan yang udah rusak. Itu kan seperti itu. Karena kan infrastruktur ini kan sangat penting ya di Indonesia. Gimana tuh kira-kira tanggapannya? Jadi kalau aku sih mau menanggapi, kira-kira menurut Mas Ber gimana? Kalau misalnya ternyata selama ini itu tujuan dari pemerintah itu mereka ingin kementerian-kementerian yang awal semula ini memiliki dana yang besar itu mengelola keuangan mereka dengan lebih baik gitu loh. Seperti mencari dana dari sumber lain yang tidak melulu harus bergantung kepada anggaran dari pemerintah. Menurut Mas Ber kira-kira gimana? Kalau ternyata skema dan pemikiran pemerintah seperti itu untuk kementerian-kementerian. Oke, jadi gini. Tadi kan si Hani sempat bilang ya untuk mencari tambahan dana dari pihak lain. Nah, sebetulnya kalau mencari tambahan dana dari pihak lain itu menurutku sih agak kurang ya. Soalnya kan kementerian itu kan tugasnya kan memang dia harus bisa kerja, mengabdi kan untuk Indonesia kan. Namanya kan di bawah langsung. Kalau misalkan cari tambahan dana bukannya itu istilahnya investasi nggak sih? Kan mereka nyari sumber tuh ke investor untuk nambahin dana gitu, kayak kurang aja sih menurutku. Tapi kalau misalnya dana yang diberikan semula di dana awal itu kan memungkinkan banget untuk terjadinya korupsi di dalam kementerian itu, dan mungkin ya dari pemerintah menekan dana anggaran itu untuk meminimalisir korupsi, dan dana-dana yang diberikan itu bisa langsung tersasar kepada seperti program-program program-programnya. Oke. Kalau aku pribadi ya, untuk memberantas korupsi itu tidak serta-merta langsung potong anggaran, karena itu adalah salah satu yang langkah yang salah ya. Mungkin benar kebijakannya, tapi caranya salah. Karena kalau menurutku, kalau kamu mau ngawasin anggaran itu nggak langsung potong gitu aja. Kamu tuh harus yang namanya memperkuat pengawasan dan juga transparansi anggaran seperti itu. Jadi itu kayak dilempar aja ke publik. Kan pasti publik bisa ngawasin kan secara transparan. Misalkan nih dana ini buat apa seperti itu. Nanti publik bisa lihat kok hasilnya kayak gini ya. Nah, itu kan pasti ada indikasi penyelewengan seperti itu. Jadi kalau menurutku pribadi mungkin benar iya, tapi caranya salah sih. Nggak seperti itu untuk mengurangi korupsi seperti itu sih. Harus ada transparansi anggaran. Gimana tuh? Kalau menurut aku ya setidaknya pemerintah sudah mencoba untuk melakukan hal-hal yang bisa meminimalisir sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, nah kita kemarin kan ini ya ada demo besar-besaran nggak ya? Iya. Kan di seluruh Indonesia kan? Iya, yang aku tahu itu di kota Malang itu juga lagi ada demo di balai kota, dan sampai hari ini katanya juga masih ada juga demo-demonya. Nah bener tuh. Jadi setelah aku lihat berbagai sumber, katanya sih demo ini bakal makin membesar ya. Dan kalau nggak salah besok itu kan meluas ke istana kan ya, bener ya. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari tuntutan-tuntutan pendemo itu kan mereka juga nuntut salah satunya itu tentang Undang-Undang Minerba ya, revisi Undang-Undang Minerba. Nah, poin dari Undang-Undang Minerba itu salah satunya yaitu tentang perguruan tinggi yang katanya di undang-undang yang baru itu bisa mengelola tambang. Itu gimana tuh kira-kira kebijakannya? Nah, kalau menurut aku sih pengelolaan tambang itu seperti kita memberikan kesempatan ya kepada perguruan tinggi untuk memperoleh penghasilan dari sumber lain. Mungkin pemerintah itu berniat untuk melibatkan perguruan tinggi untuk menambah, seperti kayak kan mereka banyak kan dosen-dosen atau ilmuwan-ilmuwan dari sana, mungkin bisa menambah untuk proyek-proyeknya biar lebih bagus atau dalam pengikut campuran perancangan atau bagaimana. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau menurut Mas Ber gimana? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, ini adalah salah satu tindakan yang kurang etis ya menurutku. Kenapa? Karena kan kampus itu kan namanya akademik. Jadi kok tiba-tiba kamu dikasih untuk tambang seperti itu, nggak pas aja gitu. Harus ya dunia kampus, dunia universitas itu kan memang berkompetisi tapi di bidang ilmiah, di bidang akademik. Kalau kamu tiba-tiba dikasih tambang, otomatis nanti kampus kan nggak fokus tuh mau ke bidang akademik atau ke bidang komersial kan. Secara kan tambang kan garis besar cari untung kan. Ya siapa sih yang nggak mau cari untung di dunia tambang seperti itu. Nah tapi kalau menurutku nggak tepat aja gitu pemberian tambang ke perguruan tinggi, nggak fokus. Lagi pula tadi kan Hani bilang kan katanya untuk
meningkatkan peluang ya, meningkatkan pemasukan ya, pemasukan perguruan tinggi. Menurutku nggak seperti itu sih, karena kalau kamu langsung dikasih tambang itu kan solusi yang jangka panjang. Jadi kamu harus kelola dulu, harus istilahnya itu riset dulu kan, lahan mana yang ada tambangnya seperti itu, dan itu nggak 1 tahun 2 tahun, itu mungkin akan 10 tahun 20 tahun baru kerasa seperti itu. Bagaimana kalau itu ternyata merupakan skema pemerintah untuk memberikan praktek langsung kepada muda-mudi dalam negeri ini? Menurutku tetap nggak tepat sasaran ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya, kita flashback dulu nih ke belakang. Sebelumnya kan ormas itu kan sempat dikasih akses tambang juga kan ya, di pemerintahan sebelumnya. Itu ada ormas keagamaan dan juga beberapa ormas yang dikasih tambang. Nah, menurutku kayak aneh aja gitu ya, organisasi kemasyarakatan yang tugasnya kan nggak langsung ke komersial gitu. Kenapa kok tiba-tiba ujuk-ujuk kasih tambang? Nah, ini menurut beberapa netizen ya di Twitter itu, mereka bilang bahwa kampus dikasih tambang itu adalah salah satu dugaannya untuk tanda kutip membungkam kampus dan juga membungkam kebebasan berpendapat. Itu menurut asumsi netizen ya, bukan asumsiku nih. Gimana nih? Ya, kita juga nggak tahu sebenarnya pemerintah itu sedang merancangkan apa untuk masa depan muda-mudi negeri ini, tapi yang cuma bisa kita harapkan adalah semoga yang dilakukan pemerintah ini adalah yang terbaik. Dan untuk selanjutnya itu apa ya, Mas? Dari kasus-kasus ini, dari Indonesia Gelap ini, ada lagi nggak kira-kira? Nah, untuk kasus dari Indonesia Gelap ini masih di bidang akademis nih teman-teman, yaitu tentang anggaran tukin atau tunjangan kinerja untuk dosen. Nah, ini mungkin dari Hani ada nih topik-topik yang perlu. Oke, untuk menanggapi untuk kasus yang tunjangan kinerja dosen ASN ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI sudah menjelaskan bahwa dosen ASN akan segera mendapatkan tunjangan kinerja yang selama 5 tahun ini terpending. Dan untuk tunjangan lainnya, ternyata dosen-dosen ASN telah mendapatkan tunjangan dalam bentuk tunjangan profesi, dan kabar baiknya tunjangan kinerja akan segera didapatkan oleh dosen-dosen ASN. Begitu Mas Ber. Jadi untuk masalah tunjangan kinerja dosen ini sudah hampir rampung ya istilahnya ya. Hampir rampung ya, tinggal nunggu pencairan aja mungkin dari kementerian ya, yang ada sedikit birokrasinya seperti itu. Oke sih, ya kalau aku pribadi ya, semoga Indonesia Gelap ini, hashtag Indonesia Gelap ini cukup istilahnya, segera teratasi lah ya. Semoga semua tuntutan orang-orang yang demo itu dilaksanakan. Artinya pemerintah itu kayak dengerin kita seperti itu loh. Kita kan juga ya warga biasa, masyarakat biasa yang berhak menyuarakan pendapat. Nah, mungkin dari teman-teman yang demo besok itu akan menyuarakan pendapatnya ke istana langsung ya, seperti itu kan ya infonya. Banyak yang ingin demo ke istana langsung. Ya, aku doakan aja semoga Indonesia ini segera selesailah masalahnya, segera beres dan juga tetap menjadi negara yang maju seperti itu. Dan untuk harapan aku semoga masyarakat luas tidak gampang terprovokasi ya dengan isu-isu negatif yang beredar di luar sana. Dan kalau dilihat-lihat juga, meskipun banyak sekali orang-orang yang demo, toh juga ternyata konser-konser musik tetap berjalan dengan lancar. Terus minat beli masyarakat juga tetap stabil. Lalu untuk masyarakat juga pasti pemerintah ingin yang terbaik untuk masyarakatnya dan untuk meningkatkan kestabilan negara. Mungkin dari aku itu sih Mas. Kalau dari Mas Ber ada tambahan apa lagi kira-kira untuk harapannya untuk masyarakat atau mahasiswa yang turun besok? Kalau dari tambahanku ya, semoga tetap tenang ya, tetap tertib ya. Kalian boleh aja demo, kalian boleh menyuarakan pendapat kalian, karena kan itu hak kalian ya, hak kebebasan ekspresi yang dijamin oleh undang-undang. Yang satu sih harus tetap tertib, jangan anarkis, jangan merusak fasilitas umum ya. Suarakan aspirasi kalian. Ya, semoga pemerintah itu mendengar aspirasi kalian dan segera direalisasikan. Seperti itu sih dari aku. Bener sih, kalau menurut aku juga harus tetap tertib guys, karena di sana kan banyak bahaya ya. Siapa tahu kalau misalnya udah kericuhannya udah makin parah, malah polisi melemparkan gas-gas seperti biasanya. Itu malah membahayakan buat kalian. Bukan yang tersampaikan, malah kalian malah terluka. Stay safe guys di sana. Oke sih ya. Oke Sobat DB News, itu dia bahasan aku dan Mas Ber tentang hashtag Indonesia Gelap yang lagi viral di Twitter, dan tentang demo-demo yang sedang beredar akhir-akhir ini. Dari kita mungkin cukup segitu aja. Kalau besok-besok ada berita lagi dan ada bahasan lagi yang seru, kita akan tampil lagi bersama kalian. Bye-bye!